Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ini suasana di tempat saya biasa. Ini nih, pakai sepatu. Karena sepatu saya tidak boleh masuk ke areal Balai Campernik. Sepatunya sampai di sini saja. Disterilkan ke sana tanpa alas kaki. Ya kan? Biar apa? Karena sepatu ini kemana-mana. Kalau dibawa ke sana nanti bawa penyakit. Cukup sampai di sini. Ke sana harus yang bersih. Cukup sampai di sini. Ke sana harus yang bersih. Karena ini sudah suka bawa penyakit dari luar, suka kemana-mana, ya. Gitu. Dan ini suasananya. Nggak usah bayar, orang tempat sendiri. Ya kan? Nggak usah bayar di tempat sendiri. Nggak usah healing-healingan ke tempat yang lain yang harus kita bayar, ngeluarin duit. Sini, ya kan? Biar duitnya kita gunakan untuk bangun rumah Mak Ici, rumah Mak Iro, rumah Mak Ana, rumah Cetati, Cetita, Cetiti, Kang Toto, Cetuti. Iyalah, karena dalam rezeki kita ada haknya orang lain. Sekali lagi, dalam rezeki kita ada haknya orang lain. Dan kita ngapain sih juga sibuk-sibuk urusan duit harus dibanyak-banyakin? Emang dimakan sebakul sehari? Enggak lah, cuma sesuap-sesuap. Ngapain juga? Emang dari areal yang begitu luas semuanya digunakan? Enggak juga. Tidur juga cuman sedikit yang digunakan. Hidup ini sesuai kebutuhan saja lah. Ketika di kita lebih, ada orang lain yang membutuhkan, biarkan dong itu diberikan pada orang lain, ya gitu. Yang nggak boleh diberikan sama orang lain itu satu, hati, rasa. Kalau hatinya sembarangan diberikan pada orang, berbahaya itu nanti. Apalagi kalau sudah berpindah ke lain hati, nggak akan pernah ada nyamannya. Apalagi yang paling berat lagi kalau sudah berpindah ke lain body juga, parah itu. Suasana pagi ya di kediaman saya menyebutnya dengan bahasa sederhana, Balai Campernik. Balai itu tempat kita untuk berkumpul, kemudian Campernik itu kecil. Jadi saya punya balai kecil yang ada di sini, dan ini suasana paginya. Suasana paginya saya biasa hidupnya dipenuhi oleh rimbunnya pohon. Jadi hidup harus dipenuhi oleh rimbunnya pohon, bukan dipenuhi oleh rimbunnya kepenatan. Saya nggak pernah penat hidupnya. Nikmati hidup ini apapun yang terjadi, karena kita tidak pernah tahu. Setiap peristiwa itu ada misteri di balik peristiwa itu. Dan misterinya itu nanti akan terasa di kemudian hari. Dan itu semuanya adalah rahasia. Karena hidup itu adalah misteri, hidup itu adalah rahasia. Dan tugas kita itu menjalani dengan baik. Nikmati, syukuri. Itulah prinsip-prinsip hidup yang harus kita laksanakan dalam setiap hari. Nah, ini kayak hari ini saya nikmatin suasananya. Dari malam saya sendiri di sini, terpisah dari siapapun. Dan kerja keras yang dilakukan itu harus memiliki manfaat. Menikmati tidak usah mewah. Menikmati itu hal-hal yang sederhana tetapi selaras dengan hati. Menikmati itu nggak usah mewah, tetapi melakukan hal-hal sederhana yang selaras dengan hati. Karena yang akan membuat bahagia itu adalah ketenangan hati, keteduhan jiwa.
Oke, sebentar lagi saya mau olahraga, bersepeda. Itu kebiasaan saya untuk keliling sawah. Walaupun di area sawahnya saya jujur aja saya sudah agak betah ya, karena banyak kandang-kandang. Tapi di tempat ini saya lebih menikmati sebenarnya. Oh, kolam. Wey. Keren kan? Wey. Sudah. Semuanya udah ada ya. Saya mau berolahraga dulu. Nah, ini suasana pagi ya, sawah. Hijau terbentang. Ya kan? Hamparannya hijau terbentang, mataharinya mulai terbit dan mulai menyorot. Nikmati ya, enak banget ini. Orang udah nyemprot pakai pestisida, harusnya nggak boleh ya, tuh ya kan, enak kan. Airnya ngalir, air nggak boleh tersumbat, nggak boleh diam. Kalau air diam namanya laut mati. Airnya nggak dibagi, akhirnya tidak ada kehidupan. Sekali lagi, air diam itu namanya laut mati, akhirnya tidak ada kehidupan. Sama juga rezeki diam itu rezeki mati, tidak akan melahirkan kehidupan. Nah, jalan lagi, kita goes lagi. Kita olahraga ya, olahraga, dan pulangnya ada yang ngasih pete tadi di jalan ya. Kalau ada yang ngasih ya kita terima, cuma pete, nikmati, syukuri. Tahu nggak, hidup itu nggak selamanya manis, karena kalau manis terus nanti kena penyakit gula loh, diabetes. Tahu nggak, pete ini bau, tapi enak kalau kita pandai memasangkannya. Pasangannya sama apa? Sama sambal, sama apa lagi? Sama ikan pindang. Itu kalau pete harum nggak enak, karena pete itu khasnya bau. Bagaimana kalau makan pete agar tidak bau, habis itu makan jengkol? Kamu tuh jangan kebiasaan kerja itu alut-alutan. Bring, tiga-tiganya bring, nggak boleh begitu. Hidup tuh bagi tugas, yang satu tugasnya ini, yang satu tugasnya ini. Jangan alut-alutan. Bring ke dapur, bring ke ini. Manusia itu bukan bikin kerumunan, bikin barisan. Itu bikin kerumunan. Wihiji kali itu bagi tugas, yang ini pagi ini tugasnya apa di sana, yang ini tugasnya apa, begitu. Bukan alut-alutan, bring kenco, bring katuhu, bring ngulon, bring ngaler. Mana dia mau jadi manusia maju? Nah, orang Sunda itu kelemahannya, alut-alutan, bukan menyebar. Masing-masing kasih tugas, karena jenuh lihat orang bring, ngapain? Itu loh. Masing-masing kasih tugas, bukan abring-abringan, bukan alut-alutan. Udah nggak usah disiapin, kita makan sendiri aja. Udah, kamu sana balik. Sana, saya ngasih tugas. Udahan lagi urang-urang kayaknya, sorangannya masing-masing. Udah, nggak usah. Tugas sana, nyapu ke, ngepel ke, mulung runtal ke. Bring katumu, bring. Udah masing-masing ambil aja. Habis olahraga itu kakinya dijinjit ya, jinjit, dijinjit sampai 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, satu lagi. Push up. Tiga puluh. Nah, 30. Ya, 30 bro. Besok kita naikin 40. Aku buat 30, kamu buat berapa? Oke, ujungnya kita makan lontong. 1, 2, 3, 4, cukup. Telur 1. Kasih ini dong. Wih, mantep nih. Mantep dong. Sate. Sate, bro. Dan yang paling keren tuh dikasih ini dong. Aduh. Orang kagak punya kayak gini. Cuman saya yang punya. Nih. Ini baru mantep. Nih, cengek bro. Cengek bro. Mantep bro. Ya, kamu nanti jadi pengen. Nih sudah bawa pete menuju rumah harus bersih. Boleh sepatunya dibawa menuju balai Campernik, nggak boleh bawa yang kotor-kotor di luar. Pete, inilah hidup enak tinggal di kampung, nyaman. Oh, suara air tuh. Oh, bergemuruh. Kita nyimpen barang-barang dulu. Ya. Oh, dulu. Simpan petenya. Simpan. Siang nanti saya mau makan ikan bakar. Sekalian pagi-paginya ngambil ikan dulu, mancing. Nah, kata orang, ada paribahasa katanya. Jangan memancing di air keruh. Tapi kalau mancing di air jernih nggak akan nyangkut, ikannya nggak akan makan umpan. Ya, kalau mancing memang airnya harus keruh. Ini keruh nih, mancing air di keruh. Maksudnya jangan suka ngambil keuntungan pada peristiwa yang sedang dialami orang lain. Jadi orang lagi mengalami kesusahan, kamu jangan suka ngambil keuntungan dari kesusahan orang, itu yang dimaksud. Kata orang Sunda mah begini, caina herang laukna benang. Apa itu? Kalau menghadapi sebuah peristiwa, tenang, berpikir jernih. Itu agar airnya tidak keruh, tidak dikubek, dan ikannya tetap dapat. Nah, itu kan banyak yang nanya nih. Kenapa kemarin sih katanya kita ke pengadilan agama, saya ke pengadilan agama, oh, kok nggak pakai ikat? Nah, ini harus dijelasin. Nah, saya ini orang Sunda ya. Di Sunda itu ada filosofi loh. Filosofinya gini, kalimatnya, cing caring cing pageh kancing, set saring set pageh ikat. Apa itu artinya?
cing caring cing pageh kancing artinya kita ini harus memiliki kewaspadaan. Kemudian kancing yang dipasang di sini harus pageh, kayak gitu kan, harus dikancingin. Cing caring cing pageh kancing harus pageh, nggak boleh itu benangnya itu lepas. Nah dulu saya suka kancingin dipagehin sehingga benangnya warna-warni, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa sekolah. Nah kancing itu lambang apa sih? Kancing itu lambang feminim. Ya feminim itu secara umum itu mendominasi sifat perempuan. Makanya lambangnya lambang feminim. Nah feminim itu selalu dilambangkan diri dengan kancingnya sampai sini kalau perempuan Sunda ya. Perempuan Sunda kancingnya sampai sini, pageh. Karena di situ kehormatannya. Nah, tapi kalau kancingnya lepas, nah itu tanda sudah hilangnya kehormatan diri. Karena kancingnya sudah lepas. Nah, kalau kancingnya lepasnya kekait, mungkin tidak ada masalah. Ya, tinggal pasang lagi kancingnya. Nah, tapi yang bermasalah itu kalau kancingnya lepas oleh tangan orang lain. Oh, yang bukan haknya, itu berbahaya gitu. Nah, itu sehingga perempuan Sunda itu lambangnya itu kekuatannya dirasa di hati. Kekuatannya di hati. Nah kekuatan hati ini nggak main-main, itu melahirkan kekuatan produktivitas sehingga orang-orang yang punya sifat feminim ya terutama perempuan ya kalau masak itu pakai perasaan. Itu ciri khasnya apa? Sambal nyambel cuman garam sama cengek itu disebutnya teh sambal goang, pakai perasaan enak, pakai terasi sambal terasi enak, pakai oncom enak, pakai cikur enak. Kemudian nyambelnya lagi pakai jahe enak, tapi bukan jahe yang lain. Sekarang banyak yang menafsirkan jahe gitu loh. Nah enak karena pakai perasaan. Masak nggak pernah pakai gram tuh, garam sekian gram, gula sekian gram, enggak. Enak ini aja pakai hati. Karena kekuatannya pakai hati. Makanya kenapa masakan ibu kita sampai sekarang sulit untuk kita lupakan, masakan yang terenak di dunia, karena masakannya pakai hati. Termasuk ngelola ekonomi pakai hati, pakai rasa. Bayangin, anaknya 9, kuliah semua, tidak ada barang yang terjual, tidak ada sawah yang tergadaikan. Kan hebat, karena pakai hati. Karena hidupnya pakai hati, maka kekuatan feminim itu kekuatan dirasa di hati. Maka kekuatan seorang perempuan di Sunda itu tergantung pada hatinya. Kalau hatinya lembut, hatinya selalu menerima, hatinya sabar, hatinya pandai bersyukur, jangankan laki-lakinya baik, laki-lakinya bandel aja mampu diredam. Kemudian mampu juga membangun keluarga yang tenang, anak-anaknya soleh-soleh, balager. Ini ciri khas perempuan Sunda. Ciri kekuatannya di kancing. Nah, kemudian saring set pakai ikat. Nah, ikat tuh ini kepala harus diiketan biar tidak kemana-mana. Nah, diiketan biar fokusnya ke hati. Nah, fokus. Nah itu lambang kehormatan, lambang kepemimpinan. Maka saya dari dulu sejak saya wakil bupati, saya mulai pakai ikat. Sejak itu nggak tahu, saya nggak ada yang nyuruh, semuanya saya lakukan alamiah. Nah, sehingga kemana-mana pakai ikat. Sampai pada waktu itu karena saya pertama pejabat yang pakai ikat, saya dikasih gelar si cepot katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pakai ikat musyrik waktu itu. Ada yang mengatakan pakai ikat kafir. Ditambah lagi saya nyebutin sampurasun. Wah sudah kemana-mana. Tapi saya biasa dengan itu semua. Dimusyrikin, dikafirin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemusyrikan dan kekafiran itu Allah yang menentukan, bukan orang. Urusannya ini dengan Allah. Nggak bisa kamu menten orang hanya dari kulit luarnya saja. Ini dong, merasa dekat tidak dekat dengan Allah kan saya yang merasakan, bukan kamu bro. Nah gitu. Jadi sering saya pakai ikat terus kemana-mana. Waktu itu sampai saya dianggap pejabat yang melanggar tata etika birokrasi. Nggak apa-apa. Nah saya punya kebiasaan keliling kampung, nginep di rumah sama Ici, sama Eroh keliling waktu itu. Nah itu saya pakai ikat terus sehingga
dan dipanggilnya Akang. Saya tidak mau bilang Bapak waktu itu. Saya Akang aja deh agar lebih dekat, agar tidak ada lagi sekat antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka istilahnya Kang Dedi. Dan apa yang terjadi hari ini? Iket tren. Hampir semua pejabat Sunda sekarang pakai iket. Akang tren, hampir semua pejabat Sunda sekarang pengen dibilang Akang. Sampai yang umurnya 60 pun pengen dibilang Akang, 70 bilang Akang. Nah, akhirnya melekatlah nama Kang Dedi. Nah, nih lempar dulu nih pancingnya. Satu, lima babari mancingnya juga banyak di sini mah. Dilempar. Jadi ya pancing itu harus dilempar. Nah, ke situ dong kamunya tuh, ditarik. Kamu mah tidak fokus. Ingat aja sama Delphi tuh. Woi tuh. Tuh, nggak usah disakitkan. Woi, lepas. Kalau sudah lepas jangan disesali. Nanti juga ada ikan lagi yang nyangkut. Ikan di kolam masih banyak. Jangan kamu menangisi sesuatu yang lepas, melupakan ikan-ikan yang lain yang mengantri umpanmu. Nah, nanti kemana-mana lagi tafsirnya. Nah, kemudian, sehingga ikat itu menjadi lambang kehormatan, lambang kepemimpinan, lambang seorang maskulin, kan? Lambang seorang maskulin. Nah, kenapa saya tidak pakai ikat? Karena bagi saya tempat itu bukan lagi tempat yang melambangkan kehormatan. Tempat itu bukan lagi tempat yang melambangkan tentang maskulin. Dengan saya datang ke situ, sebenarnya sudah tidak maskulin lagi. Saya datang ke situ juga bukan seorang pemimpin lagi. Saya orang yang sudah tak lagi punya mahkota. Saya menjadi orang yang sudah bukan lagi seorang pemimpin. Saya menjadi orang yang kehilangan segalanya. Nah, untuk itu ya harus menerima apapun. Harus menerima sikap apapun. Karena saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan saya harus menerima itu dengan baik. Nah, kemudian banyak lagi orang terus-terusan ngomongin persoalan di rumah. Tidak di rumah, tidak di rumah, tidak di rumah. Nah, saya tegesin ya sekarang. Wakil bupati aku keliling kemana-mana tiap hari. Demi apa? Demi aku dikenal dengan masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Dan hikmahnya didapatkan. Terpilih menjadi seorang bupati dalam usia 35 tahun. Dan wakil bupati 30 tahun. Mengalahkan bupati yang sedang menjabat dan mengalahkan tokoh lain yang memiliki pengaruh besar. Dalam posisi sebagai orang yang relatif masih muda dan modal jadi calon bupati hanya 500.000 di dompet. Dan setelah selesai nyalon saya tidak punya utang. Nah, kemudian terpilih menjadi bupati. Kerja keras lagi. Sering keliling berinteraksi masyarakat, membangun dengan penuh kesungguhan. Apa yang didapat? Terpilih lagi jadi bupati. Terpilih jadi bupati, terus kerja juga. Berkomunikasi, menyebar komunikasi hampir seluruh wilayah di Jawa Barat. Apa yang didapat hikmah dari itu adalah ya saya mungkin punya hubungan emosi yang baik dengan masyarakat Jawa Barat, dengan masyarakat lain di seluruh Indonesia. Dan apa hikmah dari kerja keras saya?
menjadi bupati dan dipercaya oleh masyarakat. Istri terpilih jadi bupati karena kepercayaan publik yang tinggi. Banyak yang berpikir waktu itu, kalau ibu yang terpilih, bapak kan masih ada di sini. Kalau ibu yang terpilih, bapak masih bisa bantu. Kalau ibu yang terpilih, kami masih dekat dengan bapak. Itu kok bahasa mereka. Ya mudah-mudahan itu hanya tafsir saya aja, mungkin yang sebenarnya tidak begitu ya. Ya terpilih siapa coba yang mendapatkan manfaat yang terbesar dari kerja keras itu? Siapa coba? Ada yang mendapat manfaat. Terus setelah saya terpilih jadi anggota DPR, saya ngapain coba? Sebelum jadi anggota DPR, terpilih jadi bupati, saya kan tinggal di rumah, ngurus Nihiyang tiap hari, nggak kemana-mana. Pergi kantor, pulang lagi ke rumah. Ngurus Nihiyang, pergi ke kantor, pulang lagi ke rumah, nggak kemana-mana. Di rumah terus kok, nggak kemana-mana. Nanti kalau ada cerita berikutnya, kenapa saya akhirnya menata Lembur Pakuan, kenapa saya akhirnya membuat interaksi sosial di luar, nanti ceritanya. Jadi yang jelas setelah terpilih jadi bupati, setelah selesai jadi bupati, saya banyak di rumah bersama Nihiyang. Dan yang paling total waktu saya tidak kemana-mana itu selama 1,5 tahun sampai Nihiyang umurnya 1,5 tahun, saya total di rumah terus, nyaris tidak kemana-mana. Ya, videonya kan tiap hari kelihatan. Pergi kantor di gerbang tol Jatiluhur, Nihiyang nangis-nangis pengen dipeluk, nggak mau ditinggalin. Ya, oke, ini kita lempar lagi. Kamu makan, tarik. Oh, lepas lagi. Tarik lagi. Oh, kecil ini mah ikannya kanila. Tarik. Kita lempar lagi ya. Jangan lakukan kesia-siaan. Jangan biarkan hidup ini diisi dengan lamunan. Nikmati. Wah, gemuk nih. Udah. Oke, semuanya ya. Inilah cerita pagi hari ini. Dari mulai cerita bangun, cerita olahraga, cerita sarapan pagi, sampai cerita mancing ikan. Dapat nih ya. Tetap bahagia, nikmati hidup. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, tergantung kita mensyukurinya.